Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Asri Wibawa Sakti SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi pendidikan Tata Busana Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Tata Kecantikan Kulit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi atau MKPS yang merupakan paket keahlian dan keilmuan pada bidang tata kecantikan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam memahami konsep dasar tata kecantikan kulit, pengetahuan bahan dan alat kosmetika, bentuk-bentuk bagian wajah beserta koreksinya, diagnosis kulit wajah, serta berbagai teknik tata rias, mulai dari rias sehari-hari, rias fantasi, rias karakter, rias pesta, hingga rias pengantin. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan rias sesuai standar profesional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 sebagaimana tertuang dalam dokumen kurikulum dan RPS yang telah divalidasi oleh tim pengembang kurikulum dan ketua program studi. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah terdiri atas 10 CPMK yang dirancang secara bertahap, mulai dari penguasaan konsep tata kecantikan kulit, bahan dan alat, analisis bentuk wajah, teknik diagnosis kulit, hingga kemampuan mempraktikkan berbagai teknik tata rias serta mempresentasikan hasil karya secara ilmiah dan profesional. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan blended learning dengan orientasi tim project based yang dipadukan dengan case method. Pembelajaran diawali dengan penyampaian materi, dilanjutkan diskusi, demonstrasi, dan praktik secara bertahap mulai dari diagnosis kulit, pembersihan wajah, hingga praktik berbagai teknik tata rias. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa menyusun dan mempresentasikan portofolio hasil praktik dalam bentuk karya ilmiah sebagai bentuk penguatan kompetensi akademik dan profesional. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan 3 komponen pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DAI. Pada tahap delivery, saya menyediakan RPS, materi pembelajaran, dan berbagai media pembelajaran yang dapat diakses melalui sistem pembelajaran online terpadu atau SPOT di Universitas Pendidikan Indonesia. Materi juga didukung dengan presentasi, demonstrasi, serta referensi digital yang relevan. Pada tahap interaction, pembelajaran dilaksanakan melalui komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, pada tahap assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui presentasi, tugas, praktik laboratorium, laporan hasil praktik, presentasi, serta proyek kelompok. Adapun penilaian sumatif dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur ketercapaian seluruh capaian pembelajaran mata kuliah. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Tata Kecantikan Kulit pada program studi pendidikan Tata Busana Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini menampilkan salah satu proses pembelajaran sesuai materi pada pertemuan yang sedang berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Semangat? Sehat? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran ya, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga membawa barokah ya. Disilahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Silakan dibuka lagi buku catatannya. Masih ingat pertemuan kemarin mempelajari materi tentang apa? Lapisan kulit. Ada berapa lapis? 3 lapis. Yang pertama ada yang ingat? Siapa? Ayo, yang mana?
Boleh. Epidermis, Ibu. Epidermis. Masih ingat nggak epidermis apa artinya? Lapisan paling luar yang dilihat dari sentuhan secara langsung. Oh iya, betul. Betul nggak ini teman-teman ya? Betul. Jadi masih mengingat ya yang materi yang minggu lalu. Kemudian selanjutnya lapisan apa setelah epidermis? Lapisan dermis, Ibu. Lapisan dermis. Lapisan dermis itu apa? Lapisan tengah kulit yang terletak di antara epidermis di bagian atas dan hipodermis. Oke, setelah epidermis, lapisan apa? Hipodermis. Hipodermis. Baik, untuk yang selanjutnya kita beranjak ke materi tata kecantikan kulit. Di sini suka berias wajah? Suka ya? Suka melakukan tata kecantikan kulit nggak sehari-hari? Pastinya suka. Tapi tahu nggak apa sih arti tata kecantikan kulit? Masih bingung, masih ragu? Ya udah, saya tanya pertanyaan yang kedua nih. Apa fungsi dan tujuannya? Ada yang tahu? Untuk mempercantik. Betul. Ada lagi? Agar tampil lebih pede. Percaya diri. Iya, betul. Baik. Karena masih pada bingung juga nih, apa sih tata kecantikan kulit itu ya secara praktik ya untuk menghias wajah dan bagian tubuh lainnya dengan bantuan berbagai produk kosmetik. Jadi betul, tata kecantikan kulit itu merupakan praktik menghias wajah dan bagian tubuh lainnya dengan bantuan berbagai kosmetik ya. Baik, tadi kita sudah mengetahui tentang tata kecantikan dan fungsinya. Yang selanjutnya ya kita masuk ke tahapan rias ya. Jadi untuk tata kecantikan kulit itu ada tahapannya. Tahapannya apa aja sih, Bu? Nah, yang pertama itu harus ada periasnya. Misalnya seorang MUA ya, profesinya ya. Kemudian ada model orang yang dirias. Udah saya mau make up-nya diri sendiri, boleh, namanya self make up. Nah, kemudian setelah ada perias atau model atau bisa disebut juga dengan self make up, kalau make up sendiri itu dilanjutkan dengan penentuan tema. Jadi tentukan temanya. Temanya untuk apa? Misalnya kalian make up sehari-hari kah, make up pengantin kah, atau make up untuk ke kampus. Nah, setelah menentukan tema itu berbagai macam, ya, tergantung dari kebutuhan. Kebutuhannya apakah untuk tadi kuliah, pertunjukan kah, fotografi, sehari-hari, pesta, pengantin, itu sesuaikan dengan kebutuhannya. Selain itu, dilihat juga dari tempatnya dan waktu. Tempat dan waktu, tempatnya di mana? Indoor. Kalau misalnya indoor kan pasti cantiknya beda sama outdoor. Kalau biasanya harus menggunakan kosmetik yang ada pelindung dari sengatan sinar matahari, ada SPF-nya ya. Nah, itu harus disesuaikan untuk kosmetiknya. Kemudian jenisnya, untuk makeup korektif kah, makeup karakter kah, atau makeup fantasi. Jadi kalian harus menentukan dulu temanya ya. Setelah tadi mengetahui tema, coba Anda diagnosa, Anda analisis foto di sini. Kalian bisa melihat, menelaah ada dua gambar. Katakanlah ini foto A, ini foto B ya. Foto A ini kira-kira make up untuk apa? Kalau misalnya yang B? Teater, karakter. Apakah betul? Kenapa bisa tahu ini untuk karakter atau teater? Penampilan riasannya. Yang asalnya ini bentuk wajah apa? Nenek-nenek. Terus? Abang-abang. Terus? Kakek-kakek. Yang asalnya bentuk wajahnya seorang perempuan berubah jadi gendernya berubah jadi kakek-kakek, bahkan lebih tua ya. Kemudian ini jadi abang-abang. Kok bisa berubah seperti itu? Ya, karena disesuaikan dengan apa? Temanya tema apa kalau ini? Bisa untuk apa coba? Untuk kosmetik ini? Film bisa, kemudian apa lagi? Teater, betul. Foto bisa nggak? Bisa. Oke, nah ini adalah contoh yang berikutnya. Kira-kira ini make up-nya make up apa? Fantasi. Kenapa kalian tahu ini fantasi? Seperti rusa, seperti hewan ya. Kemudian yang kedua? Pesta. Kenapa kelihatan ini pesta? Dilihat mewah, ada glitter. Kemudian yang terakhir yang ini?
Karakternya karakter apa? Zombie ya. Jadi dengan menggunakan kosmetika itu ya, menggunakan tata rias itu bisa memberikan tampilan yang beda-beda. Ada yang bisa menakutkan, bisa menjadi tua, bisa menjadi transgender, bisa menjadi cantik, seperti itu. Tergantung dari temanya ya. Dilanjut dengan diagnosa. Diagnosa ini kita harus mengetahui dulu apa saja yang harus diketahui: jenis kulit, bentuk wajah, sama warna kulit. Oke, kalian tahu apa? Bukan saya, bukan. Siapakah dia? Angelina Jolie. Kalian tahu ini bentuk wajahnya bentuk wajah apa? Kotak, persegi, apa jajar genjang atau apa? Belah ketupat boleh. Coba kalian analisis kira-kira bentuk wajahnya bentuk wajah apa? Persegi. Kenapa? Ya, dari dahi dan garis rahangnya sama. Sama itu seperti apa? Lurus. Ya, jadi terlihat garis wajahnya. Kok bisa tahu? Yuk kita belajar lebih dalam lagi. Nah, ini diagnosis bentuk wajah itu macam-macam ya bentuknya. Ada yang bulat, oval, segitiga. Ya, jadi ini resep untuk kalian. Kalian boleh nanti pelajari lagi, nanti saya share materinya di spot ya, kan kita belajarnya bisa lewat spot juga. Kemudian kalian bisa mendapatkan materi ini, jadi kalian bisa menelaah bentuk wajah kalian itu seperti apa ya. Nah, bentuk wajah itu macam-macam, jadi sebelum melakukan pengaplikasian make up harus mengetahui diagnosis bentuk wajah, dan kalian harus mengetahui ini kira-kira bentuk diagnosis bentuk wajah apa. Apakah betul oval? Ya, keep applause dong untuk kalian. Betul ya. Baik, kalau misalnya yang selanjutnya kira-kira ini bentuk wajah apa? Segitiga, apakah betul? Yeay. Jadi kalian sudah bisa mempelajarinya ya. Sudah paham. Kemudian kalau ini, apakah jajar genjang? Diamond, coba cungan tangan yang diamond. Yang selain diamond, kira-kira apa bentuk wajahnya? Kotak, apakah betul? Coba lihat. It's, ya. Jadi ini adalah bentuk diamond, ya. Jadi kalian memang sudah paham. Jadi untuk bentuk wajah ini bisa dikoreksi sehingga bentuk wajahnya menyerupai bentuk wajah yang ideal. Jadi ini adalah rumusnya. Ya, kalau misalnya matematika punya rumus, nah ini kita rumusnya. Kalau misalnya Bu, warna biru itu untuk apa? Ini warna biru itu adalah warna untuk bagian warna yang gelap. Biasanya menggunakan kosmetiknya apa namanya? Kontur. Kalau misalnya yang cerah itu biasanya apa? Highlight. Nah, jadi kalau misalnya bentuk wajahnya kotak seperti ini, untuk menyamarkan bentuk kotak yang tadi kayak artis yang tadi siapa? Angelina Jolie itu bisa disamarkan sehingga bentuk wajahnya tampak lebih oval, lebih ideal dengan cara menyamarkannya. Bagian pipinya itu dibuat lebih gelap menggunakan kontur, bagian dahinya juga kemudian diberikan highlight gitu ya. Ini adalah diagnosis termasuk ke bentuk-bentuk wajah yang lain yang segitiga, yang bulat, nanti kalian bisa sesuaikan dengan ini ya. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bahasan yang selanjutnya, yaitu alat untuk tata rias wajah dan kosmetika sesuai dengan fungsinya. Minggu lalu sudah ditugaskan membawa kuas kan? Sudah membawa brush ya. Nah, kalian membawa brushnya apa aja? Coba kasih lihat. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 1. Nah, berarti alat-alat sudah kalian gunakan kan? Ya, coba kasih lihat mana brush untuk yang kalian aplikasikan di pipi. Blush. Oke, betul. Kalau misalnya yang untuk bagian mata. Oke, berarti ada bedanya ya? Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi disesuaikan alat sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa gunakan alat-alat ini sesuai dengan fungsinya, namun harus disesuaikan juga dengan kosmetiknya. Ya, misalnya yang liquid atau yang krim itu pasti beda-beda juga alatnya.
Kalau misalnya yang liquid, biasanya si brushnya itu lebih tebal. Bahkan menggunakan bantuan blender, beauty blender ya. Misalnya, Bu, saya mau menggunakan foundation. Bisa nggak pakai yang kayak gini? Kurang bisa. Nggak bisa ya. Walaupun bisa terlalu dipaksakan karena bukan sesuai dengan fungsinya gitu kan. Tapi ketika menggunakan tools yang benar, biasanya menggunakan apa kalau foundation? Beauty blender. Nah, itu pasti puff ya. Itu bisa menggunakan kosmetiknya bisa lebih maksimal, penggunaan kosmetiknya bisa lebih maksimal gitu. Kemudian kosmetika dan fungsinya. Jadi untuk kosmetika dan fungsinya ini, kosmetika itu harus disesuaikan dengan area mana yang akan kalian aplikasikan. Misalnya pada area mata, biasanya kalian menggunakan apa pada area mata? Eyeshadow, eyeliner, terus maskara, terus terus apa lagi? Glitter. Ada yang pakai glitter juga. Biasanya untuk kesempatan apa kalau glitter? Kalau lagi centil. Kalau ke kampus lagi centil nggak itu? Aduh. Tapi tidak dengan peruntukannya. Ya, kita kembali lagi ke konsep awal sesuai dengan tema. Mungkin bisa menggunakan glitter tapi disesuaikan, misalnya ke kampusnya ada event, misalnya ada event wisuda, itu boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya sehari-hari kalian tidak pakai glitter kan? Terlalu disco nanti ya. Baik, untuk yang selanjutnya kosmetika area bibir apa saja? Lipstick, terus apa? Lip balm, terus lip oil, terus apa lagi? Gloss, terus apa? Lip liner. Ya, banyak sekali ya kebutuhan wanita ya. Itu untuk area bibir ada beberapa macam. Kemudian ada juga untuk bagian wajah. Wajah itu banyak sekali. Apalagi kalau misalnya harus ada treatment tertentu sesuai dengan kebutuhannya, misalnya untuk menutupi kekurangan, menutupi luka, ya, atau misalnya kelainan kulit, itu pasti ada treatment khusus. Misalnya bekas luka itu harus ditutup dengan concealer. Kemudian ditutup lagi menggunakan foundation. Terus bedak tabur, bedak padat. Nah itu sehingga terlihat luka atau misalnya kekurangan pada wajah itu tersamarkan. Jadi tampak seperti menutupi kekurangan yang tadi kamu bilang, tampak cantik jadinya seperti itu ya. Nah, silahkan dibuka handphonenya. Coba kalian cari kata-kata yang sesuai dengan materi hari ini. Apa saja yang kalian temukan? Foundation, terus apa lagi? Ada lipstick, maskara, terus bedak, setting spray ada emang? Ada. Terus? Eyeliner ada? Berarti semua pada menemukan. Terus apa lagi? Eyebrow ada? Ada yang belum menemukan eyebrow? Ada, sudah. Nah, itu alat-alat kosmetika yang biasanya digunakan untuk make up ya. Apakah kalian sudah menggunakannya? Sudah. Berarti sudah bisa mengaplikasikan kosmetika tersebut ya. Oke, untuk selanjutnya di situ kan ada step isi. Jadi kalian boleh nanti diisi di rumah ya untuk dilanjutkan. Baik, sampai materi yang tadi disampaikan ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mutiara. Ibu izin nanya, kan diagnosis jenis kulit ini saya kombinasi ya, Bu. Di sini kering, tapi di area T-zone saya tuh berminyak. Jadi area ini tuh lebih cepat hilang. Nah, itu bagaimana caranya supaya tetap stay, Bu, dan supaya makeup saya tuh flawless, tahan lama gitu seharian gitu. Oke. Baik, biasanya kondisi kulit yang di area T-zone-nya itu lebih cepat luntur ya. Nah, itu biasanya penyebab pertamanya itu adalah pasti pemilihan kosmetik, betul ya. Kemudian jenis kulitnya juga kita harus mengetahui, oh ternyata bentuk jenis kulit saya pada T-zone itu berminyak. Nah, berarti pada bagian itu harus menggunakan kosmetika yang khusus penahan minyak. Ada yang tahu penahan minyak? Jadi, pilih kosmetik yang bukan untuk make up yang berminyak. Jadi kosmetika itu ada dua, ada kosmetik yang untuk kulit berminyak dan untuk kulit kering. Jadi untuk bagian yang berminyak itu menggunakan kosmetika untuk kulit yang berminyak. Jangan sampai kalian salah menggunakan kosmetik ya. Jadi ketika di area T-zone itu biasanya menggunakan kosmetik yang bisa menahan kadar minyak yang banyak
ya. Biasanya menggunakan primer, tapi hanya di area T-zone-nya saja. Untuk area lainnya enggak. Ya, itu bisa menahan minyak. Dengan menahan minyak, otomatis kosmetik pun akan lebih tahan lama. Ya. Jadi kalau misalnya memang untuk kulit yang berkombinasi itu menggunakan kosmetiknya itu harus punya treatment khusus gitu. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan ada berbagai jenis muka bentuknya. Nah, kalau jenis muka itu ngaruh gak ke bentuk alis nanti yang dibikin? Kayak untuk yang kotak kayak gimana kah, atau untuk bulat kayak gimana gitu? Baik, jadi bentuk alis itu memang dipengaruhi juga salah satunya dari bentuk wajah, ya. Saya kasih lihat ini ya, pada bentuk wajah yang cenderung jidatnya lebih menyempit, ya, seperti ini akan berbeda treatmentnya dengan bentuk wajah yang jidatnya lebar. Kita tidak bisa menggunakan ukuran bentuk alis yang pendek untuk bentuk jidat yang lebar gitu. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya jidatnya lebar, menggunakan alisnya pun sampai ujung. Ya, memang alis ini bisa dikatakan teknik pembuatan kosmetika yang sakral. Kenapa sakral? Karena menggunakan rumus tertentu, ya, harus diukur. Misalnya seperti ini, dibuat, kalian cari pensil atau brush juga seperti ini nggak apa-apa. Nanti kalian luruskan antara cuping hidung dan ujung mata. Nanti ketemu kan titik garis antara alis. Nah, ini adalah titik di mana kalian berhenti membuat alis. Jadi nggak boleh terlalu depan, nggak boleh terlalu belakang. Kalau terlalu depan nanti kalian tuh kayak gini, pegal gitu. Iya, karena alisnya terlalu dekat gitu. Kemudian bagian luar alis juga sama. Dihitung dari cuping hidung ke ujung mata seperti ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar ini loh, ya, dari ujung hidung ke ujung mata. Berarti di sini. Jadi nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang, gitu. Jadi alis itu memang membentuk karakter. Jadi kalau misalnya alisnya terlalu tinggi bagian atas, pasti kelihatannya tegarang gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia turun gini kayak sedih, benar kan? Atau misalnya tinggi banget, gini ya, pegal gitu. Iya, karena sesakral itu. Jadi membuat ekspresi wajah itu bukan hanya dari mata, tapi dari alis. Alis itu lebih berbicara dibandingkan mata. Kalau mata mah lebih terlihat fresh, ya, besar. Tapi kalau misalnya ekspresi wajah itu dari alis. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, sudah paham? Sudah paham ya. Baik, karena kalian paham, saya mengapresiasi kalian dengan saya akan memberikan oleh-oleh untuk kalian di rumah. Apa tuh? Tara! Oleh-olehnya adalah tugas. Tugasnya apakah? Tugasnya sebelum kalian nanti memegang model, kalian belajar dulu menggunakan kosmetik pada 2 dimensi. Dan untuk pengayaan, ya, untuk memperluas wawasan Anda, kalian juga boleh nanti membaca buku ini, ya. Atau misalnya, Bu, saya lihatnya dari YouTube, dari tutorial, silakan. Atau misalnya, Bu, saya mah sukanya TikTok, boleh. Jadi kalian silahkan mencari sumber sebanyak-banyaknya tentang materi hari ini. Baik, sekian perkuliahan kita hari ini. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sekian dokumentasi video proses pembelajaran mata kuliah Tata Kecantikan Kulit pada program studi pendidikan Tata Busana Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Besar harapan saya, dokumentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran, standar kurikulum, dan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.